masih dalam niat ta'ziman li maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kita membahas tentang syama'ilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila qaulihi kamalu i'tinaihi bimadharihi syarif. Ini sudah belum? Sempurnanya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penampilannya beliau. Beliau ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan penampilannya, badannya, pakaiannya, kebersihannya ini sangat diperhatikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat bersih. Beliau ini sampai dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhafidhu ala ta'ahudi atrafi badanihi bin nadhafah. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga, memperhatikan badannya dengan kebersihan. Wa izalatil awsakh anha, dan beliau menghilangkan kotoran dari badan, termasuk min kassi syaribih, memotong, mencukur kumisnya. Jadi kumisnya ini tidak menutupi merah-merahnya mulut. Wa adhafirih, memotong kukunya. Kukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada yang panjang. Wa natfu ibtih, dan mencabut kulit ketiaknya. Bahkan di dalam hadis ini sampai disifati para sahabat, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ini doa, kadang Nabi sampai mengangkat tinggi tangannya hatta ru'iya bayadhu ibtaihi, sampai dilihat putihnya ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menyebut putihnya ketiak Nabi itu karena memang tidak biasa. Makanya sampai disebut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dilihat putihnya ketiak Nabi. Itu artinya ketika para sahabat mengatakan itu, soalnya itu tidak biasa. Ketiak Nabi putih. Jadi tidak seperti kita. Ya. Tidak seperti, makanya diceritake. Coba biasa, tidak mungkin diceritake. Nah, misal ada orang lihat ketiak jenengan, terus diceritake orang, mungkin enggak? Apa nyeritake ketiak ya? Ini diceritake, soalnya memang ajaib gitu. Hatta ru'ya bayadhu ibtaihi, sampai dilihat putihnya ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicabuti, ya, dicabuti. Wa halqi anatih, dan mencukur bulu kemaluannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat itu, dalam perkataan guru-guru kita, jangan sampai 40 hari atau jangan sampai 40 hari tidak mencukur bulu kemaluan, karena itu nanti akan jadi tempat tinggalnya setan-setan. Akhirnya ditiupi terus, akhirnya tarter ya. Makanya dicukur. Nisbati laki, kalau perempuan dicabut. Wa kana ya'muru bin nadhafah, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bersih. Wa yahutsu 'alaiha wa yuhadziru minal wasakhah, beliau menganjurkan dan memperingatkan jangan sampai kotor. Bahkan beliau bersabda, innallaha thayyibun yuhibbut thayyib, Allah itu bersih, Allah itu baik, suka yang baik. Nadhifun yuhibbun nadhafah, bersih, Allah itu bersih, suka yang bersih. Wa karimun yuhibbul karam, Allah ini dermawan, senang sama dermawan. Lomo. Jawadun yuhibbul jud, Allah ini lomo, senang sama yang lomo. Lomo ini dermawan, nyah. Wa biqaulih, ini sudah ini ya. Sudah ya. Ila qaulih i'tina'uhu bi sya'rih, perhatian Nabi dengan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka menyisir rambutnya dan suka menguraikan rambutnya. Menguraikan yakni tangannya dibuat merapikan rambut. Kalau menyisir dengan sisir. Qala Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru tuhna ra'sih wa tasrihi lihyatih. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak memenyai rambutnya dan merapikan jenggotnya. Rapi jenggotnya. Jadi Nabi berjenggot dan rapi. Wa yukthirul qina', yaitu
memperbanyak memakai tutup yang ditaruh di atas kepala, kemudian baru ditaruh kopiah atau imamah. Itu qina buat menjaga kopiah atau imamah biar tidak kena minyak rambut. Jadi minyak rambut ini kalau kena kopiah ini nemblong nanti. Ya kan, itu tutupi. Terus dipakai kopiah atau imamah. I'tina'uhu bi'ainih, perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada matanya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu makhalah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya tempat celak. Celak ini ya, tidak khusus perempuan ya. Laki perempuan boleh bercelak, tidak khusus perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya wadah celak khusus. Yaktahilu minha kulla lailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercelak dengan itu setiap malam. Thalathah fi hadhih wa thalathah fi hadhih, setiap malam 3 kali di yang sebelah kanan, 3 kali bercelak di sebelah yang kiri, mata yang kiri. Dan itu fadilahnya besar, faedahnya besar, yaitu menjaga kesehatan mata, tidak sakit mata. Bahkan ketika orang sakit mata, malam mau tidur, celaanlah 3 kali di kanan, 3 kali di kiri. Insya Allah bangun pagi sembuh insya Allah. Ada juga riwayat doa bercelak, Allahumma nawwir basari wa basirati wa aslih li sarirati, itu doa bercelak. Ya Allah, mohon terangilah mataku dan basirahku dan perbaikilah batinku. Nah, ya. Jadi laki-laki bercelak itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhulan makhtun wa wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masru makhulan makhulan maqtu'as surrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan itu sudah dalam keadaan bercelak. Ya Allah. Maqtu'as surrah, pusarnya sudah terpotong dan makhtunan sudah berkhitan. Dulu paman Abu, cirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini celak. Dan saking bercirikannya beliau dengan bercelak, misal kok Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercelak, seakan-akan orang lihat seakan-akan beliau bercelak. Saking cirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya aja makhul, bercelak, bayangkan. Paman Abu Talib ketika mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih anak-anak, ini salah satu yang membuat takjub paman Abu Talib adalah ketika membangunkan anak-anaknya. Ketika itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ diasuh juga. Itu ketika anak-anaknya dibangunkan ini, anak-anaknya bangun ya kayak kita. Artinya bangun tidur kan dawul-dawul, matanya beloloen, ya kan? Ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibangunkan sama pamannya langsung dalam keadaan bangun, ini rambutnya rapi kayak bersisir dan matanya ketika pertama kali melek kayak bercelak. Ini bangun tidur. Pamannya takjub, ini keponakanku satu ini Masya Allah. Bangun tidur aja penampilannya kayak gini. Rambutnya rapi dan ketika membuka mata itu kayak bercelak. Sampai pamannya ini memuji wa syuqqallahu min ismihi liyujillahu al-arsy mahmudun wa hadha Muhammadu. Dan diambilkan nama untuk kau, untuk keponakanku ini dari nama Allah. Fadul arsy mahmud, maka yang punya arsy ini adalah al-mahmud, zat yang maha terpuji, wa hadha Muhammadu, dan ini keponakanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'tinahu bi asnanih, perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan giginya. Kana sallallahu alaihi wasallam ya'tani bi takhlil asnanih ba'da tanawulit ta'am. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan menyela-nyelai giginya setelah makan. Menyela-nyelai gigi setelah makan. Wa yaqulu habbadal mutakhalliluna min ummati, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa baiknya orang-orang yang menyela-nyelai dari umatku. Wa qad qila lahu wa mal mutakhalliluna ya Rasulullah,
Kemudian ditanyakan, apa itu orang-orang yang menyela-nyelai ya Rasulullah? Faqala al-mutahalliluna fil wudhu wal mutahalliluna fit ta'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu orang yang menyela-nyelai ketika wudhu dan menyela-nyelai ketika setelah makan. Amma takhlilul wudhu fal madmadatu wal istinsyaqu wa bainal asabi'. Adapun menyela-nyelai yang di dalam wudhu adalah madmadah, menyedot banyu ke dalam hidung, wal istinsyaq, madmadah adalah berkumur-kumur, wal istinsyaq dan menyedot banyu dan menyedot air di dalam hidung, wa bainal asabi' dan juga menyela-nyelai di antara jari. Ketika wudhu menyela-nyelai jari tangan dan juga jari kaki. Jadi ketika wudhu, ketika basuh tangan, ini jangan cuma keran diputer terus gini-gini tok. Jangan, tapi diusap pakai tangan yang satunya. Jadi betul-betul kita itu memang gosoi rata. Kemudian sela-sela ini, sela-sela jari ini, di sela-sela ini dengan jari yang satunya. Jadi betul-betul masuk. Ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu juga. Nisbate kaki juga gitu, jangan cuma kaki dimajuke terus keran di bawah keran, jangan. Tapi digosoki juga dengan tangan kiri, menggosoki kaki. Kemudian sela-sela jari ini disela-sela ini dengan kelingking. Kemudian kuku, ini kadang ada kotorannya, ini juga dibersihkan biar airnya masuk. Ya kan? Di sela-sela ini jari tangan sama jari kaki di dalam wudhu. Wa amma takhlilut ta'am fali'annahu laysa syai'un ashaddu 'alal malakaini min an yaraya baina asnani sahibihima ta'ama wa huwa qa'imun yusalli. Adapun menyela-nyelai ketika setelah makan, maka karena tidak ada sesuatu yang lebih berat buat malaikat dua dari malaikat itu melihat yang dijaga ini orangnya ini makan dan meninggalkan sisa makanan bau, sedangkan dia berdiri sholat. Nah, malaikat yang menjaga kanan kiri namanya munkar. Malaikat munkar, raqib atid. Nah, malaikat raqibun atid. Malaikat raqib atid ini tersakiti, terganggu ya, nggak nyaman kalau menjaga orang kalau dia orangnya sholat dan mengeluarkan bau makanan yang sisa. Ya. Makanya sebelum sholat disiwaki kan gitu. Termasuk siwak ini sikat gigi sama fadilahnya seperti siwak. Meskipun afdal dengan memakai kayu arak ya. Paling afdal ittiba'an di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arak itu kayu ini. Ya, kayu arak ini. Wa min inayatihi bi asnanihi wa tibi raihatihi famahu syarif muhafadhatuhu ala isti'malis siwak fi kulli ahwalih. Termasuk perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan giginya adalah beliau selalu menjaga menggunakan siwak di setiap keadaannya. Selalu siwakan terus. Indas salah wa indal wudhu wa indan naum wa ba'dan naum wa inda dukhulihi wa khurujih. Ketika mau sholat, ketika mau wudhu, ketika mau tidur, bangun tidur, ketika masuk rumah, ketika keluar dari rumah, ini terus. Sangat, ini wangi loh, enak rasanya. Rasanya enak ini. Pengen? Enak. Baunya juga sedap. Padahal setiap hari dipakai loh. Ini memang itulah ya. Allah Ta'ala kalau sudah memilihkan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah Ta'ala berkahi, jaga. Sampai sekarang ya masih payu. Coba selainnya berkahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zaman dulu, zaman sekarang tidak kanggu. Tapi yang dipakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang masih laku, masih disenangi. Bahkan itu yang terbaik. Coba zaman-zaman kuno celana apa zaman cutbre. Nah, sekarang masih payu. Tidak ada. Tapi gamis laku. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakainya adalah yang disenangi gamis. Padahal gamis lebih kuno ketimbang cutbre. Cutbre tidak kanggu. Nah itu berkahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga sampai barang-barangnya dijaga begitu, bayangkan.
Dan termasuk penjagaan perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada gigi beliau adalah wanginya bau mulutnya Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjaga menggunakan siwak setiap keadaannya. Dan beliau memerintahkan untuk bersiwak dengan sabda beliau, as-siwaku madharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siwak adalah mensucikan mulut dan membuat ridha Tuhan. Angel loh, membuat ridha Allah. Ridha, paham ridha ya? Ridha itu senang dan cinta dan puas dan ridha. Gimana caranya Allah Ta'ala yang maha mulia bisa ridho sama saya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-siwak mardatun lirrabb. Siwak Allah Ta'ala ridho. Ya itu juga bisa jadi dalil. Tanda-tanda orang yang diridhoi sama Allah Ta'ala adalah orang yang ihya'us sunnah. Menghidupkan sunnah bersiwak. Ihya'u sunnatis siwak dan mulazamatus siwak, melazimi siwak. Itu juga jadi dalil tanda kalau ini orang diridhoi sama Rabb. Dan ini siwak mardatun lirrabb. Atau juga bisa jadi cara tariqah bagaimana saya itu dapat ridha Allah, caranya siwak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siwak mardatun lirrabb. Ya. Ridhone bojo le wangel lho, meneh ridhone Allah kan ngono ya. Nah, iki diridhoi sama Allah. Siwak, mulazamatus siwak. Wah yaqulu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Ya, dalam riwayat yang lain la faradtu alaihim siwak inda kulli shalah kama furidat alaihi kama faradtu alaihil wudhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan tidak memberatkan umatku, sungguh saya perintahkan mereka siwak ketika setiap salat. yakni ketika mau takbiratul ihram. Siwak. Di dalam riwayat Bazzar wa Tabrani, niscaya saya fardukan untuk umatku siwak setiap mau salat seperti saya fardukan untuk mereka wudhu setiap mau salat. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatir umatnya keberatan, umatnya itu payah, makanya tidak jadi diperintah. Padahal sangat diinginkan. Makanya kalau umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang melazimi siwak ketika mau wudhu dan siwak ketika belum takbiratul ihram, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat ridho. Itu yang tak karepke. Amalan kita ini dilaporke ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu'radu alayya a'malukum, dilaporkan kepadaku amalan kalian. Kalau salah satu amalan kita yang dilaporkan itu apa? Mulazamatus siwak, betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ridhonya itu ke kita. Setelah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, mardatun lirrabb juga mardatun lirasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya itu yang dikepingini sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya'tina'uhu bi thiyabihi wa hay'atih, perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian dan penampilan. Bayyana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna husnas samti wa zayyil hasan min syama'ilil anbiya'i wa khisalihimul asilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahwa baiknya penampilan dan perangai yang bagus adalah budi pekerti para nabi semua. Dan sifat atau khisal pekerti yang asli bagi mereka. Ya, para nabi-nabi itu apa namanya perangainya atau penampilannya itu bagus-bagus, bagus. Jadi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi siapa, Nabi Syith, Nabi Musa, semuanya itu bagus, rapi, ya, bersih. Ya. Wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidul anbiya. Sedangkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pimpinannya para nabi. Walidzalika fahuwa andafu khalqillahi badanan wa thawban wa baitan wa majlisan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah paling bersihnya makhluknya Allah. Oh gitu. Dan paling bersihnya makhluknya Allah, badannya, pakaiannya, rumahnya, majlisnya. Fil hadis ma ra'aitu mithla hadzal rajul wala ahsana minhu wajhan wala anqa thawban. Ada
Orang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian orang itu berkata, tidak pernah saya melihat seperti orang ini, dan tidak pernah saya melihat yang lebih bagus ketimbang orang ini wajahnya, dan lebih bagus pakaiannya. Tidak pernah saya melihat orang yang lebih tampan wajahnya ketimbang ini orang, dan lebih bagus pakaiannya ketimbang ini orang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatajammalu wa yahutsu 'ala tajammul. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperindah diri. Jadi toto-toto dan menganjurkan tajammul toto-toto. Wa yaqulu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah, suka yang indah-indah. Wa kana yura'il ahwal wal munasabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga keadaan dan munasabat tema-tema di pertemuan-pertemuan yang tertentu ini menyesuaikan. Fa idza ja'al wufudu kana lahu halun akharu fi muqabalatihim. Ketika datang delegasi mungkin dari raja atau delegasi dari satu kabilah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mengganti keadaan beliau dengan keadaan yang khusus untuk menyambut delegasi. Nah, gitu. Fayatajammalu bi thawbihi aw bi jubbatihi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperbagus toto-toto dengan memakai pakaiannya atau jubahnya. Au bima huwa hadir latih, atau dengan sesuatu yang beliau itu ada ketika itu, yang paling bagus yang beliau punya. Mimma yunasibul qadim wa halih, yaitu yang tepat menyambut orang yang datang dan keadaan itu. Wa idza ja'al 'idu labisa hullatan makhsusah lidzalik. Ketika ada datang hari Id, hari raya, beliau juga memakai pakaian yang tepat. Nah, toto-toto paling bagus. Ketika Id itu ketika Id itu disunnahkan memakai baju yang paling mahal yang sudah kita punya. Bukan yang paling baru loh ya. Tapi yang paling mahal yang sudah kita punya. Meskipun belinya 10 tahun yang lampau, tidak masalah. Yang penting itu paling mahal, pakai ketika Idul Fitri. Bukan yang paling baru, bukan. Makanya kalau tidak ditukoke, ya tidak perlu dalil id kok. Ayo, enggak ada memang perintah id harus beli. Jadi yang diperintah kalau hari Jumat ini memakai baju putih. Meskipun bukan yang terbaik, tapi yang penting warna putih. Tapi kalau hari Id, yang diperintahkan adalah memakai baju yang paling mahal. Meskipun bukan warna putih, tapi yang paling bagus, paling mahal yang sudah kita punya. Jadi tidak harus baru, tapi yang paling mahal, yang paling bagus. Pakaian yang dimaksud paling bagus ini artinya yang pakaian Islami loh ya, pakaian-pakaian tasyabuh bil fasik ya layuk tabar ya, kita tidak bahas masalah tasyabuh bil fusak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa kadzalikal Jumu'ah, begitu juga hari Jumu'ah beliau berpakaian yang khusus hari Jumat putih-putih. Gitu. Rida putih, imamah putih. Wa kana ya'muru bidzalik, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seperti itu. Wa yaqulu ahsinu libasakum wa aslihu rihalakum hatta takunu ka'annakum syamatan finnas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaguslah pakaian kalian, perbaguslah rumah kalian, sampai-sampai kalian inti kalau bisa jadi paling beda di antara orang, yakni paling bersih. Itu perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini senang putih, bersih, rapi, itu senang. Nah, makanya zuhud terus ngetawat itu nggak ada hubungannya tetap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zuhud loh, tapi bersih. Jadi sekarang ada orang ngetawat bilangnya zuhud, ya keset itu bukan zuhud ya. Zuhud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zuhud, tapi rapi kayak gini coba. Kayak gitu. Wa yaqul innallaha idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdih. Sesungguhnya Allah ketika sudah kasih nikmat kepada seorang hamba, Allah suka kalau
dilihat apa asarnya nikmat itu ada di hamba tadi. Allah Ta'ala kalau sudah memberikan satu nikmat kepada satu orang hamba, ini Allah Ta'ala senang kalau Allah Ta'ala melihat asarnya nikmat itu ada betul. Asarnya nikmat itu apa? Buahnya nikmat. Ya Allah Ta'ala ngasih apa namanya? Dikasih makan, ya dimakan. Alhamdulillah minallah, makasih ya Allah. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana. Itu Allah senang. Nah, ada dikasih apa? Baju, pakai. Nah, dikasih apa? Kendaraan, pakai. Dikasih apa? Fasilitas, ada kipas angin, setel. Ojo dijarke. Ya, gitu. Punya AC, setel. Allah Ta'ala senang. Gitu. Ojo dijarke. Ngirit, apa ngirit? Dikasih AC. Apa ya gitu. Allah Ta'ala senang kalau dikasih nikmat, lihat ke. Nah gitu. Allah Ta'ala senang. Hah? Kasih fulus, belanja. Haji, umrah. Iya. Allah Ta'ala senang. Jadi orang-orang ini tahu, oh ini orang dikasih nikmat sama Allah. Bahkan orang ikut merasakan nikmat kan gitu. Jadi yang senang banyak. Gitu. Allah Ta'ala lihat hamba yang gitu, wah tak tambahi lagi. Gitu. Wa min. Wa yaqulu inna min karamatil mu'min 'ala Allahi naqa'u thabih wa ridahu bil yasir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya kemuliaannya orang mukmin di sisi Allah adalah bersihnya baju dan ridhonya dengan sesuatu yang sedikit. Masya Allah. Sangat memperhatikan bersihan sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha an ta'ridhi thiyabi lil wasakh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan atau yang menyebabkan pakaian itu kotor, itu dilarang. Wa ya'muru bi raf'iha 'anil ardh. Jadi kalau misal duduk, ya milih duduk di tempat yang bersih. Kalau misal di tempat yang berdebu, itu diangkat bajunya. Diangkat yang tidak buka aurat ya. Sambil bersabda yaqul irfa' izarak fa innahu anqa wa abqa. Angkat sarungmu. Karena dengan mengangkat sarung bisa lebih bersih dan lebih awet sarungmu. Tidak kotor, tidak rusak. Sallallahu alaihi wasallam. I'tina'uhu binadhafati baitihi wa masjidih. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kebersihan rumah dan masjidnya. Karena sallallahu alaihi wasallam ya'tani binadhafati baitih. Wa yuhibbu ayyakuna nadhifan wa yahuthun nas ala dhalik wa yaqulu nadhifu afniyatakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kebersihan rumahnya dan beliau suka rumahnya bersih dan menganjurkan orang-orang untuk rumahnya bersih. Bersabda, "Nadzifu afniyatakum." Bersihkanlah rumah-rumah kalian. Wa kana ya'tani bi nadhafatil masjid wa yahtam bidzalik wa yafrah biman yaqumu bi hadhil muhimmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kebersihan masjid. Beliau memperhatikan dan suka dengan orang yang mengurusi kebersihannya masjid. Walidzalika fa innahu lamma matatil mar'atu allati kanat taqummul masjid wa lam yukhbiruhu illa ba'da dafniha ta'athar. Karena itulah pernah ada orang perempuan tua sepuh pekerjaannya menyapu masjid terus kemudian meninggal. Ini akhirnya dimakamkan sama para sahabat. Setelah dimakamkan baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihabari. Kemudian setelah dihabari, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyesal, kenapa tidak dari awal Kak saya dikasih tahu? Kenapa kok sudah dimakamkan baru dikabari? Akhirnya waqala halla adantumuni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa kalian tidak kasih tahu saya kalau fulanah meninggal? Fadhahaba ila qabriha wa shalla 'alaiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pergi ke kuburnya perempuan itu kemudian mensalati di atas kuburnya perempuan ini.
saking menghargainya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sautuhu syarif, suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suaranya Nabi kayak apa? Suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sautuhu sallallahu alaihi wasallam hasanan. Sungguh suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagus. Wa qad akhbarana Anas an dzalik. Dan sungguh Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu sudah menghabarkan kita tentang itu. Faqala ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanus saut. Anas berkata, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dengan wajah yang bagus dan suara yang bagus. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Kata Anas, dan sungguh Nabi kalian adalah yang paling bagus wajahnya dan paling bagus suaranya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Barra' bin Azib qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil isya'i wat-tini waz-zaitun falam asma' sautan ahsana minhu. Barra' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat, ketika itu salat Isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah ba'dal Fatihah wat-tini waz-zaitun. Maka saya tidak pernah mendengar suara yang lebih bagus ketimbang suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Jabir bin Mut'im, kana sallallahu alaihi wasallam hasanan naghmah. So, Jubair bin Mut'im berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh indah suara, bunyinya, suaranya. Suaranya ini bagus. Wa kana fi sautihi sahl kama taqulu Ummu Ma'bad. Di dalam suara Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada agak serak-seraknya. Seperti yang disifati oleh Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini seorang perempuan Badui yang Masya Allah paling beruntungnya orang Badui. Ditamui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak kenal ketika itu. Tapi disifati fi sautihi sahl. Orang itu suaranya ada seraknya. Ahsanuhum min bu'tin wa ajmaluhum min al-qarab. Paling indah dari jauh, kalau dekat paling bagus. Suaranya ini serak. Ini suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seperti seraknya. Wasahlu bi fathis sad wal ha kal buhti. Ya ini serak, ya, sahl. Ada seraknya. Nah, tapi bukan seraknya yang jelek, bukan. Ini keindahan ya, serak yang keindahan. Wa bi ayyakuna hadas saut. Nabi sallallahu alaihi wasallam suaranya ini jelas. Ada seraknya tapi jelas. Wa kana fi sautihi quwwah. Dan suaranya ini ada kuat dan jelas. Kuat yakni ya bukan suara yang sangat pelan, bukan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kalau bicara lembut. Nadanya lembut. Suaranya bagus. Ada serak-seraknya. Tapi kuat. Dan kalau bicara jelas. Jadi bukan terus terlalu pelan sampai orangnya banter enggak gitu. Juga enggak menggebu-gebu. Tidak menggebu-gebu apa istilahnya, suaranya itu nyegrang-nyegrang, enggak gitu, lembut. Dan suaranya ini lembut tapi kuat, gitu. Jelas jadi orang kalau ngomong, kalau mendengarkan jelas apa yang beliau bicarakan. Bihaitsu yablughu ma la yablughuhu sautu ghairih, yaitu suara Nabi sallallahu alaihi wasallam kuat tapi lembut, ada serak-seraknya, ini bisa sampai
ke radius yang suara orang biasa tidak bisa sampai. Nah, padahal tidak teriak-teriak gitu loh. Beda nek gembor. Ini Nabi tidak suka teriak-teriak. Tapi bisa sampai ke jauh. Kira orang lain bicara kayak gini, tidak akan yang di sana dengar, tidak akan. Wa wasafahul barra faqala khatabana hatta asma'al awatiqa fi khuturihin. Barra berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah kepada kami. Sampai beliau memperdengarkan suaranya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para perawan-perawan yang di dalam kamar mereka masing-masing, diperdengarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suaranya, semuanya dengar. Padahal ini khutbah yang di depan kami. Tapi yang di rumah-rumah perawan-perawan yang di kamar tidak keluar rumah, semuanya itu khutbahnya tadi gini, oh kok tahu? Dengar kita, subhanallah. Padahal rumahnya jaraknya mestinya orang biasa tidak sampai itu. Tidak ada mic ya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat Ummu Hani kunna nasma'u qira'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jawfil laili 'indal Ka'bati wa ana 'ala 'arishi. Berkata Ummu Hani ini binti Abi Thalib, kakaknya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Berkata Ummu Hani, kami mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat di tengah malam. Kami mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat di tengah malam indal Ka'bah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di sisi Ka'bah. Wa ana ala arishi, sedangkan saya di dalam rumahku. Suara beliau saya dengar. Padahal suaranya Nabi kalau sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Dengar. Sampai di dalam rumahnya Sayyidah Ummu Hani dengar. Tidak yang Bismillahirrahmanirrahim. Tidak meninggikan suara. Suaranya lembut. Tapi kuat. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya dia Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adzinallahu li syai'in ma adzina lin nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidaklah Allah suka atau ridha kepada sesuatu seperti ridhonya Allah kepada seorang nabi yang suaranya bagus, yang mengiramakan Al-Qur'an. Ketika membaca Al-Quran diiramakan, kemudian memperkeraskan bacaannya Al-Quran. Ini yang paling diridhoi Allah kepada Rasulullah SAW adalah memperbagus suara, kemudian membaca Quran dengan yataghanna. Yataghanna ini mengiramakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada iramanya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada suara, tidak ada iramanya itu. Ini kita dianjurkan kalau baca Quran itu ada taghanna, ada iramanya. Tapi irama yang sesuai ya. Kadang orang saiki ya Allah ya pinteran sih ya wong saiki. Sholawat dikai India, bayangke. Sholawat dikai dangdut. Ya Allah, Quran salah ngaji dilakuke. Langgam ya, langgam itu ya. Ada kaidah semua ya, ada kaidahnya semua. Adzan itu ada kaidahnya, kan beda-beda banyak kan apa namanya iramanya, tapi semuanya kan sesuai kaidah gitu. Terus apa Quran itu kan juga. Nah, itu semuanya ada. Tapi kalau langgam-langgam yang disesuaikan, yang bukan pasnya, yaitu itu menempatkan yang bukan sesuai ya, sudah tidak. Gini ya, akhi. Kita tidak usah bingung. Semua itu kita sudah lengkap. Segala semua yang sekarang ini muncul aneh. Kadang ini orang katanya ini banyak yang senang, banyak bisa menarik perhatian,
banyak yang bisa apa mau ikut ini itu. Satu saja deh, ada uswahnya apa enggak dari salaf, gitu aja. Ada uswahnya apa enggak dari salaf. Uswah hasanah loh ya, ada teladannya apa enggak. Mahalul qiyam, joget, katanya itu kalau ada gituan, itu orang-orang jalanan tuh senang, banyak yang ikut, itu banyak sampai hadir ribuan. Saya ada uswah enggak salaf? Ada uswahnya apa enggak? Hmm? Ada, ada teladannya salafus soleh, mahalul qiyam joget-joget. Ada enggak? Enggak ada. Ya udah niru siapa itu. Nah, berarti ya ada uswah hasanah yang bisa diambil dari salaf, berarti itu ittiba khutuwatis syaitan, mengikuti langkah setan. Kalau nyuruh enggak langsung bunuh, khamar, zina, enggak langsung gitu. Selangkah dulu, selangkah lagi, akhirnya nah itu dah. Baina hadza wa dzak, maksiat-maksiat. Itu ittiba khutuwatis syaitan. Nah, kita uswah salafun salih kita jaga ya. Makanya dari sini sekarang itu ada apa namanya? Kalau buat suara ini apa? 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 Gurah. Nah, gurah ini sunnah apa enggak? Ya kalau niatnya ini ittiba, soalnya Nabi SAW suaranya bagus. Dan itu dibuat untuk baca Al-Quran. Atau dibuat untuk madhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat qasidah yang isinya qasidah itu memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, niatnya itu sunnah. Soalnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suaranya juga bagus. Hasanus saut, dipakai untuk baca Quran. Tapi nek niatin bukan itu, ya itulah. Nah, tapi kalau niatnya meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi suara Nabi bagus, tak perbagus suaraku, bisa sunnah itu. Nah, kemudian dibuat baca Quran, dibuat madah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamalu khalqil qalbil Muhammadi. Sempurnanya pekerti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khairul qulub, sebaik-baik hati. Wa awsa'uha, paling luasnya hati. Wa aqwaha, paling kuatnya hati. Wa anqaha, wa atqaha, paling takwanya hati. Wa anqaha, paling bersihnya hati. Wa alyanaha, paling lembutnya hati. Wa araqqaha, dan paling tipisnya hati. Saakenan, lembut, tapi juga paling kuat, kendel, ndak wedi. Masya Allah. Biasanya kan orang kalau kendel itu kan ndak seakenan, kadangan gitu. Atau orang kalau lembut biasanya kan penakut. Ya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini paling berani, tapi paling lembut dan juga paling pemalu. Subhanallah. Kalau terkumpul di satu orang, itu ajib itu, ajib. Pemalu loh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat pemalu, sangat pemalu. Tapi juga paling berani. Fa khairul qulub qalbuhu syarif Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja'a fi musnadi Ahmad wa ghairih an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala. Ibnu Mas'ud berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Innallaha ta'ala nadhara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat hatinya para hamba. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah menemukan hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hatinya para hamba. Fastafahu li nafsih. Maka Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan utusannya Allah. Wabta'athahu birisalatih, Allah utus dengan risalahnya. Thumma nadhara fi qulubil ibad, kemudian Allah memandang lagi hatinya para hamba-hamba. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah menemukan hatinya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini punya hati yang paling baik.
faja'alahum wuzara'a nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjadikan para sahabat ini pembantu-pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqatiluna an dinih, yang rela berperang demi agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Maka apa-apa yang dipandang orang muslim itu bagus, maka di sisi Allah betul bagus. Dan apa-apa yang dipandang orang muslim buruk, maka di sisi Allah itu juga buruk. Nah, itu. Ini ya itu. Kita ada yang baru-baru bingung, ini kok aneh ya. Nah, baik apa buruk ya? Ya itu, fama ra'ahul muslimun. Muslimun loh ya, bukan jahilun, bukan loh ya, bukan apa awam, bukan muslimun, yakni orang yang soleh ya, orang-orang soleh. Ini kalau mereka mengatakan bagus ya berarti bagus, kalau itu tidak benar itu berarti memang tidak benar. Hati-hati. Itu wa faqad syaqqa sadruhu syarif mundu sagarih, dan sungguh sudah dibelah dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil. Wastukhrija min qalbihi hadzus syaitan, dan dikeluarkan dari hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagiannya syaitan. Bagiannya syaitan. Kamaru wa muslimun wa ghairuh an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam wa huwa yal'ab ma'al ghilman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih anak-anak, ini ketika diasuh sama Sayyidah Halimah, nah, di kabilah Bani Sa'ad. Umurnya ketika ini 3 tahun. Umurnya ketika ini 3 tahun. Ini ditemui Jibril alaihi salam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang yal'ab ma'al ghilman, sedang bermain-main sama anak-anak lain. Didatangi Jibril. Fa akhadhahu fa sara'ahu fa syaqqa an qalbih. Kemudian malaikat Jibril menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaringkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membelah dadanya, membelah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastakhrajal qalbu, maka dikeluarkanlah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastakhrija minhu alaqah, dan dikeluarkanlah dari hati itu ada alaqah, alaqah ini segumpal darah. Faqala hadza haddus syaitani minka, ini adalah bagiannya syaitan dari kau. Tsumma ghasalahu fi tastin min dhahab, kemudian hatinya itu dibersihkan, dibasuh di dalam wadah atau mangkok dari emas, bima'i zamzam, membasuhnya dengan air zamzam. Tsumma la'amahu, kemudian dikembalikan, kemudian dirapatkan lagi. Tsumma a'adahu fi makanih, kemudian dikembalikan di tempatnya semula. Wajah al-ghilman yas'auna ila ummih, anak-anak yang lain lihat peristiwa itu lari. Anak-anak yang lain ini saudara sesusuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lari menemui ibu susuknya yaitu Sayyidah Halimah. Kemudian mengatakan faqalu inna Muhammadan qad qutila. Mereka mengatakan Muhammad dibunuh wahai ibu. Soalnya mereka melihat dibelah dadanya. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul laun. Maka orang-orang termasuk ibunya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pucat wajahnya. Qala Anas wa qad kuntu ara athara dzalik, dan sungguh saya melihat bekas itu al-makhit. Athara dzalik al-makhit fi sadrih sallallahu alaihi wasallam. Anas berkata, sungguh saya melihat bekas dirapatkannya lagi kulitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang setelah dibelah itu dirapatkan ada bekasnya. Anas melihat, saya melihat bekas itu di dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi Ismail alaihi salam sabar ketika disembelih sama Nabi Ibrahim alaihi salam, kuatnya hatinya Nabi Ismail kayak apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kuat, lebih sabar ketimbang Nabi Ismail alaihi salam ketika melihat hatinya ini diambil
Ketika itu dalam keadaan diambil betul. Sedangkan Nabi Ismail disembelih tapi tanpa keluar darahnya. Karena tidak diizinkan sama Allah besoknya ini mengeluarkan darahnya dari darahnya Nabi Ismail. Tidak jadi tersembelih kan? Kan tidak keluar darah, tidak jadi disembelih. Tapi sabar Nabi Ibrahim, siap andaikan betul sembelih betulan saya sabar. Tapi ternyata kan tidak jadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul terbelah. Betul-betul melihat hatinya. Ini yang cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya dikeluarkan. Kemudian dibelah hatinya, diambil, kemudian dibasuh, kemudian dirapatkan lagi, dikembalikan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu umur 3 tahun. Dan ada 4 kali kisah syiqqis sadr, kisah dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya terjadi 4 kali. Dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibersihkan hatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa ini, ketika itu umur berapa? 3 tahun. Setelah hatiku dibersihkan, saya tidak bertemu orang tua, kecuali hatiku sangat lembut kepada dia, dan saya tidak bertemu anak kecil ketika hatiku kasih sayang sama anak kecil. Sangat lembut setelah dibersihkan hatinya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.